selamat datang di Imakes, Imaka Podcast. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku baik sih Kak, tapi hari ini tuh capek banget karena abis kelas dan praktikum juga nih. Kalau kakaknya gimana? Sama banget Kak, jadi hari ini tuh aku padat banget dan capek banget. Tahu nggak sih Kak, aku hari ini tuh 12 SKS kelas, apalagi hari Jumat kayak gini. Tapi karena kita mau ngobrol-ngobrol seru bareng narasumber-narasumber keren kita, aku jadi semangat lagi dan udah nggak sabar banget tau Kak. Oh iya, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Lebih baik kita kenalan dulu gak sih Kak? Betul banget. Oke, kenalin aku Puspita Putri Dikta, biasa dipanggil Pita dari program studi agroteknologi angkatan 2024 dan teman aku. Halo semuanya, kenalin nama aku Herpan Estuhartanti. Biasanya orang-orang manggil aku dengan sebutan Herpan. Aku dari program studi pendidikan akuntansi angkatan 2024. Oke, sebelum kita masuk ke tema kita bakal bicarain apa sih Kak hari ini? Jadi kita tuh mau ngebicarain tentang sesuatu yang bikin kita tuh grogi, deg-degan, dan ini tuh dibutuhin banget buat mahasiswa kayak kita tahu gak? Wah, apa tuh Kak? Jadi kita mau ngebicarain tentang public speaking. Wah, ngomong-ngomong tentang public speaking nih, aku ada quotes yang keren nih dari MKD yang bunyinya tuh kayak gini. Don't fake it till you make it, fake it till you become it. Keren banget gak sih Kak? Keren banget. Jadi artinya tuh kita perlu buat pura-pura percaya diri dulu, baru kita tuh lama-lama kebiasaan menganggap bahwa kepercayaan diri itu identitas dari diri kita. Wah, keren banget tuh Kak. Oh iya, kita bakal bicara dengan dua narasumber yang keren banget nih Kak. Boleh perkenalan dulu dari Kak Radit. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, guys semua. Mohon maaf ya sebelumnya kalau misalnya nanti dalam penyampaian saya pribadi banyak menggunakan bahasa-bahasa kekinian, bahasa-bahasa Jawa, bahasa-bahasa campuran, mungkin biar mudah dipahami teman-teman juga yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah gitu. Oke, perkenalkan, saya Raditya Rizky Farezi, alamat saya ada di Karanganyar, ya tetangganya Surakarta. Saya di sini mahasiswa aktif semester 1 gitu aja. Nanti lebih lanjutnya nanti aja ya. Itu maksudnya nama saya Radit gitu ya. Oke, lanjut. Oke, wah keren banget Kak. Untuk Kakak Galuh nih gimana? Oke, halo guys semuanya. Kurang lebih aku sama kayak Radit ya. Tentunya Radit apa Ya, Radit ya? Radit aja. Oh, Radit aja. Oke, aku kurang lebih sama kayak Radit dalam penggunaan bahasa mungkin nanti kan campur-campur ya Iya, kita. betul. Itu dan kalau dari pribadi mau nama apa nih? Nama lengkap apa nama apa nih enaknya? Nama lengkap, nama panggilan, nama-nama semuanya. Nama-nama yang unik juga boleh Oh. kan? Oke, boleh. Jadi kayak langsung masuk ke kamus gitu ya. Iya. Oke, perkenalkan nama aku di sini Galuh Setio Febri Anjani, itu nama lengkapnya sebenarnya. Tapi untuk overall di beberapa media sosial aku itu aku pakainya Galuh Anjani. Itu karena ada satu alasan, mungkin nanti bisa kita bahas di next ya. Oke, itu dan aku saat ini udah lulus alhamdulillah ya. Udah lulus di bulan Agustus dan aku asalnya dari Tawangmangu. Jauh banget ya Kak ya. Jadi teman-teman kita kan udah kenalan nih sama kakak-kakak yang cantik dan ganteng banget ini. Kalau boleh tahu kesibukan dari kakak-kakaknya ini apa sih sekarang? Oke. Saya dulu. Iya. Kesibukanku karena emang baru masuk ke dunia perkuliahan yang pasti kuliah, pastinya kuliah dan aktif di berbagai organisasi. Jadi saya sama Mbak Galuh ini juga sama-sama dalam satu naungan, satu paguyuban ya, Iya, betul. satu paguyuban di Putra Putih Lauta Wisata Kabupaten Karanganyar. Wah, Jadi keren banget. kalau misalnya ditanya kesibukanku apa, untuk sementara ini berkuliah ya. Sementara ini berkuliah. Dan alhamdulillah kemarin mendapatkan amanah juga dari bulan Agustus kemarin, September Agustus kemarin dia menang jadi top 10 di MAS Jawa Tengah tahun 2020. Wah, keren banget sekarang ini. Alhamdulillah mungkin perjalanan yang cukup panjang dan cukup
ada maknanya gitu. Nanti lebih lanjutnya nanti ya. Oke, kalau aku kesibukannya kadang free, kadang repot. Jadi free pot ya. Iya betul. Biasanya freelance ini privat ya. Iya betul. Oke, kalau dari aku pribadi ada beberapa macam kesibukan, tapi ini bisa dibilang kayak side job ya, bukan yang main job. Itu yang pertama, aku juga berkutat di bidang musik itu ya. Kemudian yang kedua itu aku juga ada di dalam ranah pendidikan karena aku backgroundnya kan pendidikan ya. Ih, sama-sama. Ya, kalau aku itu pendidikan matematika kalau aku. Ya itu. Terus selain itu aku juga ini MC juga, moderator juga kadang kayak gitu. Jadi mana yang ada gitu ya, gitu. Itu sih kalau dari aku. Keren banget ya kakak jadi walaupun sibuk tetap nyempatin waktunya buat podcast bareng kita. Iya, keren banget sih kak. Oh iya, kita mau tanya-tanya nih soal public speaking. Jadi kan aku kalau presentasi ini masih suka gugup gitu ya kak. Kalau bicara di depan banyak orang tuh kadang suka gugup gitu. Gimana sih cara kita ngatasi gugup itu kalau kita bicara di depan banyak orang? Oke, bicara tentang gugup tuh pastinya kita juga ngalamin ya Dit ya? Pasti. Sering bahkan Pasti ya. ya. Kita role model juga brand ambassador, jadi bagaimanapun public speaking nomor 1. Benar, dan pasti tiap kali kita melakukan kayak kita bicara terhadap lawan tuh kadang juga masih banyak miss-nya sebenarnya ya. Betul, sama-sama belajar sih Nah, sebenarnya. betul, kayak gitu. Kalau dari aku sendiri gugup itu pasti ya, itu pasti terjadi dan itu nggak bisa kita pungkiri gitu loh. Kalau dari aku pribadi, balik lagi kayak yang udah disampaikan tadi ya, ada apa tadi istilah ya dari siapa tadi? MIKI. Nah, dari MKD itu memang benar adanya kalau bahasanya kita harus membangun kepercayaan diri terlebih dahulu. Jadi kita anggap kalau siapapun audiens kita, siapapun yang kita ajak untuk bicara itu adalah ya just friend gitu loh, kayak kita ngobrol biasa aja gitu. Karena kalau kita terlalu khawatir, terlalu was-was nanti takutnya nggak, aduh aku ngomong gini salah nggak ya, ntar gini dikoreksi nggak ya, nah kayak gitu. Jadi memang benar harus yang pertama percaya diri dulu, yang berikutnya itu kita kayak apa ya, nambah-nambah wawasan tentang apa itu terkait dengan public speaking itu sendiri. Kayak contoh nih, kalau bicara pas opening tuh baiknya gimana. Jadi setidaknya kita punya sedikit wawasan, walaupun sedikit tapi itu sangat berarti gitu. Itu sih kalau menurut aku. Tapi kalau Radit gimana nih? Aku ini menambahi aja sih dari Mbak Galuh tadi, yang pada intinya gugup itu sebenarnya nggak bisa diapa-apain. Itu udah kita, Betul. itu pribadi kita, tetapi gugup itu bisa di-manage, bisa dikelola. Jadi kita kalau misalnya lihat audien itu jangan melihat secara luas, tapi titik-titik di mana kita bisa memperhatikan audien itu biar tidak gugup. Nah, jadi intinya gugup itu bisa dikelola, bukan dimusnahkan, bukan dihilangkan, tetapi dikelola dengan baik. Mungkin dengan caranya Mbak Galuh tadi bisa seperti itu. Ya, betul. Oke, jadi intinya tuh kita harus ngerasain kepercayaan diri itu dulu gak sih kak? Terus kita harus cari-cari tentang public speaking biar kita bisa lebih luas nih gitu. Betul. Iya. Kita langsung ke selanjutnya aja ya kak. Kan banyak nih mahasiswa baru itu tuh yang pengen meningkatkan public speakingnya nih, terutama buat Kak Radit yang mahasiswa baru ya. Pasti teman-temannya banyak yang masih kurang percaya diri kalau presentasi. Itu kan juga public speaking kak. Boleh nggak sih beritahu ke teman-teman semuanya tips and trick biar public speaking kita tuh bagus? Oke. Tips dan trik, sebenarnya aku maba ini kan maba baru dalam artian maba lama sih Mas ya Mbak, karena aku gap year setahun. Iya. Jadi aku gap year setahun dapat amanah Budi Putra Lawu, jadi harus apa ya, berkorban untuk tidak kuliah dulu selama setahun, terus tahun ini untuk kuliah. Kalau misal dari tips dan trik, jadi intinya yang pertama harus berani salah. Aku yang 3. Kita cepat ini mau masalahnya. Kita cepat ini masalahnya mau. Udah bikin ya. Semangat banget kak. Yang pertama berani salah. Karena banyak orang stuck nggak mau belajar public speaking karena takut salah. Sedangkan kalau misal kita nggak mau keluar dari zona nyaman buat bisa mengekspresikan diri kita terkait public speaking tadi, ya kita nggak bisa apa-apa selama menjadi mahasiswa. Gitu. Yang kedua, pengelolaan terkait dengan
gestur tubuh. Aku belajar juga dari kemarin masa karantina di Mbak Jawa Tengah tahun 2025 punya 3 pilar utama dalam public speaking. Jadi yang pertama tuh verbal. Verbal itu materi, 7%-nya materi. Terus 38%-nya itu non verbal berupa nada bicara kita. Terus yang ketiga adalah gestur tubuh yang dimana mencakup 55%. Jadi bagaimanapun caranya, gestur tubuh nggak cuma sebagai ngomong aja, tapi gerak tubuh kita. Kalau misal kita ngomong, tapi gerak tubuhnya kita menang wae ya mesti ngomong kan rambut dengan demeng apa. Iya. Nah, misal kita walaupun bicara kita mungkin agak belibet, tapi kita menunjukkan nah. Berarti mereka paham. Gitu. Jadi kurang lebih 3 pilar itu tadi yang menjadi poin utama dalam public speaking. Tips dan triknya itu. Dan yang terakhir menambah wawasan dan pengalaman melalui apa? Diskusi kecil. Jadi kan mungkin nggak mungkin lah pasti setiap kelas pasti diskusi. Mbak Galuh juga mengalami kan pasti setiap kelas pasti diskusi. Nah itu bagaimana caranya untuk melatih diri kita untuk bisa menambah wawasan kita buat bisa menyampaikan pendapat. Gimana pun caranya, pendapat apik, elek apa mau guyonan, penting ngomong gondo latihan bicara. Oke, mungkin itu tadi yang dari aku. Bagaimana? Oke, kalau dari aku tuh sama ya, kurang lebih kayak yang disampaikan Radit. Itu ada 3 pilar tuh penting semua dan terbukti adanya kayak gitu. Tapi kalau Radit tadi menyampaikannya dalam fokusnya ke mahasiswa ya, mahasiswa, lingkup kampus, kemudian di pembelajaran juga bisa kita terapkan ya, dan juga bisa juga dalam ranah organisasi, ya kan. Tapi kalau dari aku tuh semua hal itu bisa dicoba dengan cara kita bermasyarakat. Nah, itu kan. Jadi kayak sosial kita di rumah tuh gimana atau ke antar tetangga aja lah, itu tuh memang penting adanya. Kalau aku dulu tuh awal-awal mulai public speaking tuh juga kayak bingung, ini nanti gimana, ini nanti salah apa enggak kan kayak gitu. Tapi ternyata lama-kelamaan public speaking itu bukan berdasarkan apa yang susunan acara yang kamu dapatkan, tapi bagaimana cara kamu untuk bisa membawakan suasana yang menarik ketika kita menyampaikan suatu hal seperti yang disampaikan Radit melalui gestur, kemudian melalui kecakapan kita dalam menyampaikan ya, kayak dari kalimat atau kata-kata yang kita gunakan kayak gitu, itu penting semuanya. Jadi bisa dikatakan public speaking itu fleksibel ya, betul, ya. Betul, jadi itu nggak bisa berpatokan pada satu macam perspektif seseorang, tapi itu banyak perspektif tentang public speaking kayak gitu. Kalau dari aku sih tips triknya buat kita mahasiswa ya, bisa digunakan tips trik dari Radit tadi, kayak misal Karang Taruna kayak gitu. Itu penting banget juga. Maksudnya kalau misal kita takut terhadap sesama kita yang kayak slating gitu loh, itu kan pasti kayak aduh dia pinteri tentang bidang ini, kan masih kita kayak aku kayak main nyelani gimana gitu kan. Kalau misal menggurui atau gimana gitu. Nah, kan kayak gitu. Tapi kan bisa kita coba lah, misal bicara di rumah tuh gimana kayak gitu. Kalau dari aku gitu sih. Jadi jangan menganggap public speaking itu salah satu hal yang harus sesuai dengan apa yang tercantum di dalam apa ya. Kalau misal ada MC gitu-gitu kan pasti dikasih rundown acara kayak gitu atau mungkin dikasih Mbak nanti tuh harus gini gitu. Itu bisa kita improve sebenarnya kayak gitu. Jadi misalnya pembukaan ya, ada yang pertama tuh yang terhormat dulu atau baru salam dulu atau dari salam kemudian pertama-tama marilah kita panjatkan kayak gitu. Tapi nggak melulu seperti itu, ada yang dia salam dulu kemudian pertama-tama marilah kita baru kita sampaikan yang terhormat kepada tamu-tamu. Ada juga yang tanpa itu ya Radit ya kayak gitu. Jadi public speaking itu luas, jadi benar yang disampaikan Radit itu sih Pak. Terima kasih ya Kak tips and triknya. Soalnya aku sendiri tuh kalau di depan banyak orang tuh masih gugup banget juga, dan public speaking aku tuh kayaknya masih kurang. Jadi aku seperti yang dikatakan Kak Radit dan Kak Galuh tadi, ikut organisasi dan banyak-banyak diskusi sama teman-teman. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Oke, biasanya tuh kita kalau lagi di depan banyak orang nih suka ada miss gitu nggak sih Kak? Kayak apa sih tantangan yang dihadapi sama kakak-kakaknya waktu lagi public speaking di depan banyak orang, dan gimana cara kakaknya tuh menghadapi itu gitu? Oke, siapa dulu nih? Oke. Oke, kalau dari aku tuh missnya tuh ada ya.
Bahkan kayak kejadian-kejadian contohnya gini nih, kita udah dapet rundown-nya, kita kan pasti udah memanage nanti tuh gimana, termasuk timingnya, kayak misal pembukaan berapa menit, nanti dimasuk di acara intinya berapa menit kayak gitu. Tapi dalam waktu padahal udah mau on stage ya, itu seketika langsung dirubah semua. Benar, itu Sering ya sering. itu kan kayak Iya. kita deg-degan banget sebenarnya. Jadi kalau orang lihat tuh wah ini enjoy aja, tapi di belakangnya tuh gila, ini nanti gimana, terus kan kayak gitu. Ada juga yang mungkin klien kita nih, kan kita belum apa namanya survei ke lokasi ya, belum survei ke lokasi, tapi kita sudah dikasih tahu garis besarnya kan, pasti kita oke, kita udah punya konsep ya. Tapi seketika sampai lokasi kok tidak sesuai, kayak misal lokasinya, maksudnya kayak luas lokasi untuk kita lakukan beberapa acara kayak gitu. Terus kliennya ketika ditanya kan pasti dia juga kayak gimana kan, Sama bingung ya, sama bingung. Nah bingung. itu pasti banyak miss kayak gitu. Tapi balik lagi ke pengelolaan kita dan pembawaan kita, kayak disampaikan Radit, tenang aja ya, calm down, everything is gonna be okay. Jadi yang penting gimana caranya kita coba cari alternatif lain secepat mungkin kayak gitu, dengan cara itu tadi kayak kita bangun suasana semenarik mungkin, nanti pasti semua ngalir kok gitu. Kalau Radit tulisnya apa nih? Kalau tantangan, tadi kan terkait tantangan kan. Tantangannya itu pasti kalau misal kita jadi pembicara, audiennya heterogen. Ya betul. Jadi banyak dalam artian banyak bervariasi. Ada sih nggak teke, ada sih mau dolanan HP, ada sih mau gak jagoan karo kancane, banyak. Tantangan itu sebenarnya kalau misalnya kita dalam public speaking kalau misalnya kita tanya ke pembicara atau kita jadi pembicara, itu pasti ada audiens yang seperti itu, banyak audiens yang seperti itu. Cara mengatasinya yang pasti jangan merasa gagal dulu, karena yang pasti semua nggak bakal sesuai dengan yang kita mau. Kalau muka mereka ki datar, orang nggak teke, tapi ada kok yang mendengarkan. Nah, kita punya mindset itu dulu. Jadi kalau misal tantangannya apa ya tadi, banyak yang heterogen, audiensnya heterogen. Itu Mbak, kan jangan MC kan, MC tetap ada. Ada dolan HP, ada banyak. Itu tantangan terbesar kalau misal kita baru public speaking, heterogen tadi. Betul. Sama ini sih tambah ya kalau dari aku, kan aku tadi udah nyampein miss-nya. Iya. Itu ada tambah juga dari Radit tentang tantangan, itu benar semua, tapi lebih ke ini sih, kalau kita pasti waduh ini kok pada diam kan gitu, kita pasti mikir ya apa ada yang salah ya, dari yang kita sampaikan atau dari diri kita ini apa ada yang salah gitu kan. Tapi salah satu tips-trik selanjutnya kalau kita menghadapi situasi seperti itu, yang tadi pertama jangan langsung merasa gagal ya. Yes, betul. Terus berikutnya tuh bagaimana cara kita bisa mengetahui situasi dan kondisi dari audiens. Jadi kalau audiens sudah menunjukkan mulai ke yang tidak bisa untuk kita langsung kendalikan, atau mungkin kita arahkan, atau mungkin kita bawa ke dalam suasana, itu kita langsung cobalah cari kayak langsung interaksi. Pakai interaksi bisa. Jadi kayak kita kan pasti tahu ya dari depan, oh ini audiens yang memperhatikan, yang sangat memperhatikan siapa, yang mungkin kurang bersemangat itu yang kayak gimana, kita langsung coba aja, kita sembari samperin. Karena kalau public speaking itu poin plusnya ada di interaksinya. Jadi pada intinya ini, kita nggak bisa audiens tidak bisa mengikuti ritme kita, tetapi kita yang harus mengikuti ritme audiens. Poin pentingnya itu, soalnya saya boleh ini. Jadi sembari itu ya, langsung research langsung. Oke, cepat aja nih. Makasih ya Kak, tips and trick buat menghadapi suatu miss dan tantangan tersebut. Dari kakak-kakaknya nih, pernah nggak sih ngalamin saat kita presentasi nih, atau kita jadi MC, atau kita jadi host di suatu acara itu tiba-tiba nge-freeze atau demam panggung dadakan? Nah, itu cara hadapinya gimana sih Kak? Aku penasaran banget. Oke, itu pernah banget deh. Itu saat ini pun juga sama sebenarnya. Sebenarnya juga sama. Benar. Radit dulu deh.
Kalau dari aku pasti kita tahu poin-poin pentingnya dulu. Kayak misal tadi kan kita kayak saling improve atau mungkin biar mencairkan suasana dulu. Betul. Kita harus share suasananya dulu. Kalau misal kita udah klop gini, ya wes jagoan kena. Betul. Kalau misal emang belum ada komunikasi, masih kayak sesuai dengan egoisnya dia sendiri, jadi ya wes meh ngomong tetap bingung. Intinya itu. Terus sama juga poin-poin penting yang mau disampaikan itu apa. Kalau misalnya freeze, coba tarik nafas dulu bentar, terus habis itu dieling-eling apa sih yang diomongke. Dieling-eling apa sih yang diomongke. Kalau misalnya kok lali banget, coba apa sih sekiranya mbak delok barang-barang daerahmu. Oh iya, kuwi. Kayak misal membayangkan lampu ini berarti public speaking. Oh berarti aku tuh ngomong public speaking. Jadi mau mengibaratkan benda kalau misal jadi bahan topiknya. Kalau aku gitu sih mbak, biar nggak nge-freeze. Jadi kayak biar nek delok tas kae, oh aku tuh ngomong iki, nek delok iki tuh ngomong. Jadi kayak mungkin kesugestiku sih, mbak lebih kesugestiku aja sih bakal gitu. Benar. Tapi yang disampaikan benar kok. Kayak misal kita masih ada space time nih, space time buat kita naik buat menyampaikan suatu materi ya. Kalau misal audiensnya banyak ataupun sedikit itu sama sebenarnya. Itu kalau bisa kita gunakan untuk melihat sekitar, nah, ya kan? Iya, Kita melihat dulu sekitar, kita cari titik nyaman kita ada di mana, kayak gitu. Jadi kalau misal nanti di pertengahan kan kita belum tahu nih audiensnya yang datang siapa aja katakanlah. Jadi kita bisa langsung, oh nanti kalau misal audiensnya tidak sesuai ekspektasi kita, harapan kita atau mungkin yang kita bayangkan sebelumnya, itu kita nanti bisa langsung pas waktu penyampaian tuh sembari melihat sekitar seperti yang kita rasakan di awal, kayak oh ternyata titik amanku di sini, kayak misal titik nyamanku kalau misal ada apa-apa oh di sini, kayak gitu. Terus nggak cuma itu, kalau dalam public speaking itu yang salah satu yang tak terapkan juga itu yang udah disampaikan sama Radit, itu kita setidaknya merangkum poin-poin yang akan disampaikan. Yang pertama, yang kedua, ini bisa dibilang penting, nggak penting sih ya. Kenapa kok bisa dibilang penting nggak penting? Public speaking itu sebenarnya ada banyak sekali. Ada yang public speaking untuk personal branding. Personal branding itu banyak, kayak misal jadi pemateri gitu ya. Ada juga yang dia di MC semi formal, MC formal, moderator dan sebagainya, itu kan banyak ya. Nah, terkadang kalau kita ingin sedikit menguasai tentang public speaking itu kita harus bersedia akan resiko-resiko yang ada, kayak yang tadi miss, tantangan dan sebagainya. Dan di sini adalah kita bersedia untuk out of the box, jadi keluar dari zona kita. Misalnya kita biasanya diem, kalem, kita stay cool ya di sini. Tapi kalau pas waktu kita udah on stage, itu kita harus bisa menyesuaikan yang dibilang Radit, kita yang mengikuti ritme. Kalau misal kita harus heboh, kita juga harus heboh. Tapi kalau waktunya kita ini waktunya santai, kita santai. Jadi gimana ya, kalau dibilang tuh bukan memecah diri, tapi gimana ya Dit ya, bukan apa ya, bukan menjadi kita. Bukan menjadi kita gitu loh. Kadang kita harus menjadi orang lain. Betul. Untuk menyampaikan apapun yang ingin disampaikan, terlebih dalam hal public speaking. Oke, kalau dari aku sih ada itu ya poin-poinnya ya. Yang penting pokoknya balik lagi, public speaking itu bukan suatu hal yang dari tersusun atau terbentuk dari satu perspektif yang sama. Tapi ada banyak perspektif dan juga ada banyak cara untuk kita bisa menyampaikan kayak gitu. Betul banget. Oke, jadi intinya kita tuh harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya juga ya Kak? Betul. Oh iya, hampir lupa Kak Pita, kita punya kejutan loh buat kakak-kakaknya ini. Oh, buat diambilin dulu nggak Kak? Oh iya Kak, nih kita ada sesuatu nih, boleh ambil masing-masing satu Kak. Ini bebas? Iya, siapa tahu dapat uang kaget. Oke. Deg-degan banget nih malahan nih. Udah dibuka Kak. Oke. Ini siapa dulu nih? Siapa dulu? Beli Kakak skill aja. atau Bakal mau dulu. beliin? Oke, aku duluan ya. Ini langsung aku baca ya. Boleh Kak. Pernah nggak ada kejadian pas lagi ngomong, otak bilang A, tapi mulut malah bilang B? Ceritain dong. Pernah, berulang kali. Sering orang MC loh, saya loh, Jadinya AB. Iya, benar. Kadang tuh kayak pas waktu ini nih,
Contohnya pas waktu mau pembukaan itu kan pasti diawali dengan Bismillah ya. Tapi aku alhamdulillah. Ya kita buka dengan banyak alhamdulillah. Bismillah. Mas malah bersama-sama. Alhamdulillah. Iya, gitu. Aku juga pernah. Apa gitu? Sampai jatuh. Sampai jatuh. Gitu. Oh, ya. Terus kalau apa namanya di luar dari kita on stage ya, aku juga berulang kali misal ini apa ya problem semua orang ya. Apa tuh? Udah keju jadi ujang gitu-gitu loh. Terus aku tuh kalau aku yang paling sering tuh ini nih, warna hitam, tapi aku nyebutnya abang. Jadi jadi Ini Mbak, ya Mbak. iya. Iya, Jadi sorry. kadang tuh di otak tuh mikirnya hitam, Hitam. tapi yang tersampaikan tuh Abang. abang. Terus pas ditanya abang kan kayak gitu tau. Ngobrol sendiri, Iya, ngobrol sendiri malahan kayak gitu. Jadi banyak sekali ini, bahkan setiap hari pun pasti ada gitu loh. Kadang orang tuh sampai bilang ini ngomong apa ya? Ini mau ngomong apa sih? Balenono sampai kayak gitu loh. Terus sih kalau awal nih Kamu suruh menceritakan diriku. Oh. Beneran? Loh, ceritain dong Oke. diri kakak. Visualnya apa? Boleh ceritain dulu Kak. Sedih ya. Oh, udah. Pakai nangis kan ini? Cerita diriku. Oke, aku seorang remaja. Ya pasti remaja. Iya. Setua kan. Iya. Seorang remaja yang untuk kira mungkin agak sedikit melo ya Mbak. Aku cerita dikit. Aku sebenarnya ngejar WNS 10 kali. Aduh, ini udah sakit loh ini rasanya. Tapi belum rezeki, dan gimana ya, hal ini yang membuat aku terus bisa berkembang dalam artian aku rezeki ini rezekiku mungkin dalam liyane. Betul. Dan alhamdulillah di saat mandiri terakhir tahun lalu, pada saat malam grand final putra putri lau, Iya. itu buka terakhir mandiri gelombang 2, delalah orang ketemu. Tetapi Jadi ketawa. Jadi ketawa. tapi Allah berikan jalan lain ya, dimana aku diamanai menjadi putra lau 1 dan 1. Terus di tahun ini belum rezeki lagi, terus diamanai menjadi top 10 Mas Jawa Tengah 2025. Jadi aku maknai bahwasanya bukan siapa yang paling cepat, Betul. tetapi siapa yang bisa memaknai proses. Jadi kalau misal ditanya, ya kayak gini lah kehidupanku, dalam artian ada plus minus dan juga ada lika-likunya. Dalam lika-liku pasti ada suatu makna dan hikmah dari aku pribadi untuk terus bisa berkembang. Jadi ya, balas dendamku ya ini besok harus bisa lebih dari yang kemarin ya gitu. Jadi ya Betul. gimana pun caranya, yang di sini yang sedang berkuliah ya berkuliah dengan baik. Masih banyak orang-orang yang pengen masuk dan duduk seperti panjenengan semua di sini. Nah, gitu ya. Jadi intinya ya sebenarnya nggak guru ya Mbak, tapi ini ceritaku gitu loh Mbak. Kalau misal semua proses ada hikmahnya. Benar. Boleh nambahin dikit nggak? Boleh Mbak. Itu yang inti utamanya, the one and only-nya tuh sabar. Yes, betul, sabar. Ya sabar. Pokoknya kalau misal kamu udah ngerasain, kita semua udah ngerasain, kalian semuanya udah ngerasain kalau aku udah full-fullan loh sabarnya, tapi kok nggak buruan dapet apa yang tak inginkan gitu loh, kok nggak pernah dapet. Tiap kali aku di situasi ini aku pengen ini nggak dapet, situasi ini aku pengen nggak dapet, tapi tenang aja, sedikit lagi sabarnya nanti pasti dapet. Itu udah sering terjadi juga. Pastinya di Radit ya, karena terbukti loh ini dia bersabar sampai 10 kali ya kan, 10 kali Mbak. dalam satu waktu yang sama diganti langsung ya kan, Iya. kemarin kayak gitu. Jadi poin pentingnya tuh sabar, jangan sebatas oh kok sabar terus, wong ki sabar enggak ada sih, enggak ada. Sabar tuh kalau kalian udah memaknai hidup, kalian udah merasakan apa itu hidup, udah pernah terjadi di sekitar kita atau mungkin diri kita pribadi, itu sabar tuh nggak ada batasnya. Mungkin sisi emosionalnya kita ya, mungkin ada batasnya, tapi kalau sabar itu infinity sih. Gak ada batasnya ya.
Mungkin kalau misalnya aku mungkin saat ini di UNS, aku nggak mungkin bisa duduk di sini. Betul, nah itu Namanya maknanya di sini loh. hikmahnya Aku juga di sini. ya. Kalau misalnya aku ya kayak gini, dia harus sabar tadi kan dan memaknai suatu proses gitu. Jadi kegagalan itu ada hikmah tersendiri ya kak. Sebenarnya aku juga sama kayak Kak Radit, Sama. pernah Oh, mengalami kegagalan, iya. tapi ini konteksnya beda ya. Oh iya. Aku pernah gagal ikut kompetisi akuntansi nasional, ternyata aku malah dikasih jalan lain, malah masuk ke program studi pendidikan akuntansi di UNS. Masya Allah gitu. Berarti kan kita semua ngalamin ya. Kayak Iya. aku kemarin tuh boleh cerita dikit nggak? Boleh. Aku di tahun 2020 tuh sempat ikut duta kampus sebenarnya. Tapi cuman bisa di top 4. Top 4-nya kan karena diambil waktu itu kan 3 besar ya, 3 juara ya. Kayak gitu. Kemudian itu kurang lebih bulannya bulan April. Terus selang 1 bulan 2 bulan itu ada pendaftaran putra lawu sama genre kan dulu barengan ya Dit ya jadwalnya. Kalau di genre itu dia nggak boleh double, tapi kalau di putra lawu kan boleh double. Terus akhirnya kan aku bingung nih mau milih yang mana. Terus akhirnya aku itu sampai sempat ngurung diri di kamar gitu loh, karena kayak takutnya kalau orang-orang kan pasti pasang tuibon kan, kalau kayak gitu kan pasti pasang tuibon. Nah, Template-nya zaman dulu seperti itu. nah betul. Dulu tuh juga sempat mikirin omongan orang. Aku tipenya orang yang kayak pemikir gitu loh. Terus takut aja kalau sampai ada omongan kemarin aja nggak bisa lolos 3 besar, kok malah mau daftar lagi, dan ini kan tingkatnya kabupaten ya, itu emang bakalan lolos kan takutnya gitu. Tapi balik lagi sama ini ya, selain sabar tuh restu orang tua. Yes. Itu sama ibuku tuh sampai dibantuin kayak kan kalau di Genre disuruh bikin program kerja juga gitu buat syarat pendaftaran gitu, aku diskusi sama ibu, dibantu pokoknya. Terus alhasil aku berangkat dan aku mendaftarkan diri karena memang itu restu dari ibu. Jadi aku langsung 1 kali percobaan, ya nggak percobaan sih maksudnya memang iya. Ya, langsung alhamdulillah dapet diamanai jadi juara 3 tingkat kabupaten seperti itu ya. Kemudian lagi nih karena aku merasa aku kayaknya ada yang perlu tak upgrade lagi. Jadi kan pengen nyobalah di bidang lain, kira-kira bisa nggak nih aku bertahan atau survive gitu loh. Akhirnya aku daftar di tahun 2022 itu di Putra Lawu juga. Di situ kan pasti kita kayak banyak bentroknya ya di kalau di PPL. Betul. Itu kan pastinya di daerah manapun itu salah satu event yang benar-benar diminati banyak orang. Dan pesaingnya pun dari berbagai macam Daerah. Iya, nggak daerah sih, lebih ke wilayah dan juga personal. Betul, personal. Kayak gitu. Takut aja, udah aku nggak punya ini, nggak punya itu kan kayak gitu. Ya udahlah, modal nekat aja dan alhamdulillah saat itu diamanai jadi juara 2 Putra Lawu. Jadi kayak di situ aku ngerasa ternyata ini ya hasil kemarin waktu aku dikasih gagal, tapi aku dikasih rezeki yang lebih dari yang tak harapkan kayak gitu. Sama kayak Rizky tadi, sama kayak ya sama Herpan, dan juga mungkin kita juga pasti punya pengalaman dan cerita tersembunyi dari hiruk pikuk dunia ini ya. Tersembunyi di balik senyumnya Pita. Ya itu gitu ya. Itu sih. Kayaknya mau ngambil surprise lagi nggak? Aku dari tadi tuh kayak kepo sama isinya sebenarnya. Oke, boleh. Ini yang atas ya. Iya. Banyak loh Dit. Aku mau kamu buka semua Dit. Waduh, urutannya cukup ya Mbak. Mungkin kalau ini dari kakak Ardi dulu ya. Kosong nih? Kosong. Oh enggak deh, fun fact deh. Apa nih? Waduh. Oke, ini aku panjang nih. Kamu dulu ya. Tuh, jadi mama mendingan carry Mbak, kan lucu. Padahal tadi aku tanya ke kamu pas di belakang loh. Dit, fun fact-mu apa Dit? Oke lah. Fun fact-ku nggak usah banyak, tak seperti dua aja. Aku sebenarnya yang pertama, aku tuh pemalu sebenarnya. Mama.
Karena kaget aku malu kan. Tapi Tapi bener aku malu Mbak, ceringus besok kesaran kan. Iya. Ceringus, dia kan bener-bener ceringus, jadi kayak masuk ke ruang guru nggak berani. Nggak berani, minta uang ibu nggak berani. nggak berani. Nggak berani. Beraninya ngapain Dit? Beraninya ngapain ya? Ini aku dapat fun fact. Ya. Nanti pokoknya aku juga dapat fun fact, Mbak. Kalau harus ditanyain fun fact juga ya. Harus. Siap. Oke, fun fact ada dua. Yang pertama aku tuh sebenarnya ceringus si malu sebenarnya. Tapi kelihatan malu nggak? Enggak kan? Iya. Tapi harus percaya kalau aku sebenarnya pemalu banget. Apapun itu aku pasti malu. Nggak tahu kenapa. Aku misal duduk gini atau mungkin dalam suatu aku jadi audiensnya. Aku nih pasti jadi audiens. Sebenarnya mau tanya itu malu gitu loh. Tapi gimana caranya menampilkan diri kita untuk bisa mengimprove. Tadi dia harus berani salah tadi gue tak bilang di awal gitu. Jadi yang pertama sebenarnya aku ceringus malu. Terus yang kedua, fun fact-ku adalah tahu soto? Tahu mie ayam? Tahu. Aku adalah tipikal yang suka kecap. Jadi kecapnya harus banyak, ya. Jadi harus kayak rawon. Harus kayak rawon. Jadi kecap tak produksi semua deh. Iya lah dah. Masih kental-kental kayak Sampai rasanya. hitam pekat Nah, gitu rasanya ya. hitam pekat. Nah, itu kenikmatan duniawi sih itu. Ya. Itu dua fun fact dari aku. Kalau gimana? Oke, kalau aku sama kayak tadi ya, kecapnya. Kecap. Ya. Satunya. Yang Lain. satunya. Kalau kalian semua mungkin pernah lihat aku di berbagai macam pertemuan ya, kayak misal kesempatan gitu mungkin yang entah acara besar kecil ataupun formal non formal semi formal gitu. Termasuk ini, aku tuh tipikal cewek, pernah cewek ya aku, saya nggak bisa sama sekali pasang soft lens. Urusan coba. Sama. Urusan cewek ya. Iya, aja. Aku nggak tahu soalnya ya. Sampai terakhir tuh kemarin aku habis beli soft lens, karena aku udah beli cairannya gitu loh, cairan wadah semuanya udah lengkap, tinggal tak pasang tuh sampai nggak bisa sampai mata merah, sampai berakhiran apa coba, soft lensnya kayak sobek gitu loh. Serius kak, ya udah nggak jadi sama ya, nggak bisa pakai. Natural ya, barang sama kan. Benar itu sih. Fun fact-nya kita berdua. Mm-mm. Bakal apa pertanyaannya? Oh aku langsung nih. Langsung. Iya, langsung aja. Aku udah kepo banget dari tadi, tau nggak? Oke, langsung ya. Hobinya apa nih? Oke, tanya hobi. Tanya hobiku apa nggak punya hobi dit? Punya hobi. Dari DK, PPL, genre pasti ada tulisan kotak. Ya Hobi. kota hobi Ya, atau hobi. mungkin itu ya. Minat, keterampilan, atau bakat. Iya. Kalau aku sih musik, balik lagi musik. Nyanyi. Iya. Dan itu juga masuk ke fun fact ya. Hmm? Fun fact-nya aku lulusan atau backgroundku di pendidikan matematika, di guru. Tapi aku malah suka musik. Musik. Iya. Gitu. Jadi ya udahlah, lanjut dulu aja. Oke, bro. Jadi mungkin kalau misal gabut apa namanya besok ngajar atau mungkin ada kesempatan buat ngajar, nggak usah matematika, harus nyanyi wae. Iya betul. Iya. Bener toh? Iya, Nah, serius. bener. Nggak ngajar matematika. Jadi kan gini tadi, aku tuh ada kayak saya jawabku tadi tuh, aku jujur ya, aku ada bimbel. Ya. Nah, kayak gitu. Terus aku juga musik, tapi musiknya aku nyanyi. Dan tadi kan belum tak jelasin, tapi Oh, udah iya. gimana. Oke, kalau di musik tuh aku lebih ke vokalnya. Jadi kalau kerjaan apapun itu ya, kalau pas waktu aku belum lulus kuliah, kalau ada yang telepon, besok longgar nggak, free nggak, main di sini ya, oke, langsung oke, tanpa mikir gimana oke, gitu. Sampai terakhir tuh aku dulu tuh juga pernah main drum, nyoba kayak nyoba satu lagu gitu loh yang di bagian first one-nya atau mungkin intronya, lagunya siapa ya dulu tuh aku lupa. Itu akhirnya nggak tak tekunin karena dimarahin. Terus akhirnya aku nekat buat beli gitar. Udah. Gitar? Iya. Jadi di rumah tuh sembari gitaran, dan ini kalau tiap kali aku gitaran tuh nggak tahu kenapa kamu bisa gitar nggak nih? Enggak. Kamu kalau lihat orang gitar tuh kan fan-fan aja ya. Tapi kalau aku gitar, tahu-tahu kayak ketiduran. Kok bisa tidur gitu loh. Itu. Bawa suasana musik. Iya, oke ya. Masih Jadi ngantuk. Iya, ngantuk. Ya kayak misal di TikTok itu loh. Habis makan tidur. Jadi baru makan. Ya nggak langsung tidur gitu. Tapi
ya kayak gitulah, nggak tahu deh yang bikin aneh atau mungkin kayak gimana gitu tuh, kenapa kok bisa gitu aku juga bingung gitu. Itu Mas juga tadi. Iya, kamu apa? Hobi. Heeh. Hobiku mungkin agak beda ya, Mbak. Apa? Hobiku mungkin anak-anak sekarang jarang yang apa ya, melakukan hobiku ini. Hobiku dalang. Oke. Wow. Main wayang. Dalangnya dalam wayang kulit, wayang kardus, wayang kulit, bukan yang wayang kulit, tapi wayang kulit. Jadi aku tergabung juga dalam komunitas Dharma Karya. Dharma Karya itu dalang remaja Karanganyar. Dalang remaja Karanganyar itu yang naungin dalang-dalang muda Sekaranganyar. Jadi kayak berarti nom-nomane dalang nih Karanganyar itu. Jadi ya jadi dalang main wayang dah, itu hobiku gitu. Terus kalau aku tadi ya, kalau aku mau nambahin dikit ya, nge-spoil dikit. Karena aku lebih suka di musik. Kan pasti kita kalau kerja, kalau sesuai dengan apa yang kita minati kan Suka. Nggak merasa gimana-gimana kan. Nggak penuh tekanan gitu loh, kayak seneng, happy aja gitu. Itu kalau misal aku di rumah bad mood apa-apa gitu ya, kayak misal contoh mau tidur, tiba-tiba keinget kayak ada lirik atau kalimat, langsung tak bikin lagu. Gitu. Tapi kalau buat sampai saat ini aku ada 2 lagu dan Dari by Mbak Galuh. iya dari aku sendiri. Wah, segera diproduksi Mbak. Kamu edit ya? Waduh. Maksudnya. Rilis Waduh. kapan kayak kira-kira? Nah, takutnya itu juga itu karena kita mikirnya kan pasti kalau di era yang sekarang kemarin kan baru marak yang ini ya, hak cipta gitu-gitu Oh, kan. iya. Nah, kalau kita misalnya mau branding, mau produksi suatu lagu kita untuk kita up kan pasti butuh berbagai macam stakeholder buat nanganin itu, Betul. misal hak cipta dan sebagainya. Sedangkan aku pribadi tuh kayak masih awam untuk nanganin itu loh gitu. Betul. Jadi kayak ntaran aja deh jadi penikmat sendiri aja. Menikmati lagu sendiri. Iya gitu, soalnya kayak ngerasain kalau mau nyanyi ini ntar kena ini kena Takut ini. salah. Iya. Maju kena, mundur kena. Bener, padahal sukanya di situ ya. Nah, susah itu Mbak, itu susah. Ya, gitu. Itu sih. Terus ada pertanyaan lagi nih? Enggak? Udah? Mau nanya nggak, Fit? Atau udah cukup? Kalau dari aku udah cukup sih Kak. Oke. Ada tambahan nggak dari Kak Galuh sama Kak Radit? Mungkin tentang public speaking tadi, kita ke temanya sekali lagi ya. Oke. Oh ya, ini nih, aku baru inget nih. Apa? Kalau pas waktu kita public speaking kita sebut aja ya MC gitu lah. MC, MC yang gampang, yang simple, MC moderator itu semua sama. Itu salah satu pekerjaan dalam public speaking itu MC. Kalau MC itu kan ada yang MC individual, tapi ada juga yang MC tandem. Jadi Partner. benar. Partner. Ada berdua. partnernya kayak gitu. Kadang juga one woman, kadang juga sendiri, kadang juga duetnya tuh sama cowok, cewek cowok kayak gitu. Yang penting sewaktu itu menghadapi apapun tantangan, insya Allah lebih mudah, lebih terasa ringan ya, Betul. karena kita ada partnernya. Cuman tantangannya justru partner kita. Iya. Dan juga diri kita, bisa nggak sih kita kolaborasi bersama, kayak sinerginya kita tuh bisa muncul nggak? Chemistry. Chemistry-nya tuh bisa Chemistry. muncul apa enggak? Kayak itu. Jadi kalau misal ada job atau mungkin kesempatan pengalaman untuk kita jadi MC nih atau moderator, tapi ada partnernya, itu bisa mungkin kita bisa tektokan ya. Jadi Betul. kayak enggak semata-mata wah aku yang bagian ini deh, kamu yang itu. Enggak, kalau bisa kita tuh ngerangkep gitu, kayak kita tahu keseluruhan. Jadi masing-masing kita tuh tahu keseluruhan. Jadi kalau misal nanti ada yang terlewat bisa kita sisipin tanpa kita harus merubah atau merubah acara kayak gitu. Kalau ada gimana? Ada tambahan? Saling improve nih. Benar. Saling improve. Jadi kita saling improve, lihat audien, sesuaikan ritme dari audien. Dan itu bakal berjalan seperti Enjoy. enjoy. Jadi ya bakal menyesuaikan dengan kondisi pada saat itu, fleksibel. Jadi tadi seperti bilang Mbak Galuh, public speaking fleksibel. Fleksibel. Nggak ada patokan khususnya ya. Yang penting kita kalau terutama kalau yang partneran tuh jangan terlalu mementingkan ego kita. Kayak misal aku pengen ini, aku pengen konsep ini, enggak, jangan. Itu nggak jalan ya gitu ya. Nggak jalan. Dan udah sesuai dengan itu. Kalau misal ada kurang atau mungkin ada yang salah tadi, udah improve aja kita. Benar. Walaupun dalam
keberjalanan acara kita harus, kan kalau tadi kan kita bahasnya yang individu ya, itu kalau yang partneran, kalau memang kita harus keluar dari zona nyaman kita atau kita harus menjadi orang lain, juga do it gitu loh. Jangan aduh aku kok kayak ini kayak gitu, kayak nggak sesuai sama kita, jangan, karena itu salah satu sifat dari profesional ya. Itu sih kalau dari aku. Jadi kita lebih menyesuaikan sama partner kita ya kak. Benar, saling melebur. Saya melebur, saya improve juga. Saling melengkapi jadinya. Benar. Soalnya aku juga pernah jadi MC dan MC-nya itu 3 orang. Nah Jadi itu ini kan Ini susah kepala tiga nih berarti. Iya. Susah ini. jadinya kita tuh kayak miskom banget sama 2 orang ini. Jadi kita tuh kayak bingung-bingung terus saling nambah-nambahin juga. Yang penting itu sih, kalau 3 orang tuh kita bayarnya susah gitu. 3 lah 3 kaget lah sama Mbak. Iya. Lu ya. Kayak gitu kan nanti pasti kayak ini kok sih bagian ini sopo. Jadi tuh lebih kayak mereka fokus ke partnya masing-masing, iya kan. Jadi kalau misal kita mau tektokan bicara, nanti malah tumbukan ya. Kita ngomongnya tuh ke distract terus, ketabrak-tabrak terus, malah nggak clear nanti kita. Atau enggak saling mendominasi. Nah. Maksudnya ada yang mendominasi gitu loh. Nah benar. Minusnya itu. Ya kan ada yang mendominasi kan. Ada leadernya. Nah ada juga yang aku yang masuk pas bagian apa gitu, iki masuk saiki nyelangi apa kan gitu, kita bingung kan. Terus kan juga kayak gitu kita jadi lebih terpaku ke teks juga kan mbak. Benar. Oh ini bagian mana, terus kita cari di teksnya kok nggak ada gitu. Jadi kita improve sendiri buat kata-katanya. Tapi nih itu aku ada tips-tips sih, karena aku kan juga pernah MC 3 orang. Jadi itu yang semi formal, formal sama non formal. Oke, jadi kalau misal kita MC 3 orang, baik formal, semi formal, non formal, itu sebenarnya semua kondisi sama ya, cara kita untuk menanggapinya. Yang penting yang pertama tuh kompak, yang kedua tuh jangan sampai miskom. Jangan sampai miskom. Kayak misal sebelum kita mulai, kita bikin dulu, kita fokusnya ke apa, teman kita fokusnya ke apa, teman yang satunya fokusnya ke apa. Jadi fokus yang akan kita sampaikan tuh masing-masing punya gitu loh. Jadi kita nggak akan kehabisan perbincangan atau mungkin topiknya. Jadi kan kita nggak ada yang terlalu terlihat mendominasi, itu enggak. Yang terlalu terlihat diem aja gitu juga enggak. Jadi nanti ada beberapa ada timingnya. Oh nanti yang pas ini kalian, yang pas ini nanti kita berdua, yang pas ini nanti aku, kayak gitu. Jadi kebagi rata. Dan kalau misal pun andai kata sebelum acara dimulai kita belum sempat, misalnya kita berempat aja di sini ya, langsung berempat, nggak cuma 3. Itu nanti yang penting pas waktu berada acara kita cek dulu masing-masing partner kita nih. Oh dia oke yang ini, oh dia oke yang ini. Baru nanti pas waktu ada sela-sela waktu, coba kita sampaikan, mungkin dari panitia atau mungkin dari teman-teman kru, itu ada salah satu hal penting yang harus dibicarakan, kita langsung masuk di scene itu gitu loh. Jadi untuk menyampaikan hal itu menjadi tugas kita. Nah kayak gitu. Jadi jangan dia tuh malah ngomong 2 orang tuh, ini jangan kayak gitu. Jadi gimana ya, kita yang gimana caranya bisa jalan bareng gitu loh, kayak gitu. Kalau dari aku sama ini poin plusnya adalah kita belajar bareng. Kalau kita bertiga, berempat, berlima, bahkan banyak itu nggak masalah, cuman ya itu jangan anggap apapun itu suatu kendala yang bisa membuat kita merasa aku kurang mampu. Itu jangan gitu loh. Itu sih. Ada tambahan? Udah sih Mbak, aku malah lebih belajar dari Mbak Galuh karena Aku yang Mbak Galuh kan mungkin banyak pengalaman juga dari Mbak Galuh, karena emang juga mungkin banyak organisasi, banyak pengalaman di latar belakang beliau, jadi ya sama-sama belajar dari kita. Aku juga masih belajar. Nah, iya sama belajar. Iya maksudnya jangan terfokus ke salah satu orang ya. Oke. Kita belajar ya. Tetap kita belajar bareng. Gitu. Salah pernah ada salah juga nanti Dit kamu salah gitu. Gitu sih. Ya tapi ini udah jam berapa nih kak? Kayaknya ini udah mau di penghujung acara aja nih, nggak kerasa banget ya. Perasaan tadi baru 5 menit gak sih? Waduh, 5 menit. Iya.
Berasanya malah 1 menit nih malah. Fast track. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan nggak kayak closing statement nih dari kakak-kakaknya gitu? Buat teman-teman semuanya yang nantinya akan melihat podcast ini, terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai penghujung podcast ya Radit ya. Kita di sini cuma bisa menyampaikan kita sebagai kaula muda itu jangan sampai putus asa, putus semangat, karena kalau sekarang itu orang bilang Gen Z, Gen Alpha itu semakin banyak ide, gagasan, bahkan kalau mungkin kita memulai bisnis tuh apapun dibisnisin ya. Gitu. Jadi mulai dari sekarang start your journey, jangan sampai nantinya kalian merasa waduh ini waktunya aku nggak tepat, ini waktunya nggak tepat. Jangan merasa seperti itu, karena apapun yang ada di dalam diri kalian, toh meskipun kalian merasa tidak memiliki sesuatu, minat, bakat, keterampilan apapun itu, kita di sini percaya dan yakin bahwasanya kalian pasti memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan jangan pernah untuk berhenti mencoba, jangan takut dengan gagal. Biasanya kalau orang tuh kalau udah dikasih tahu tuh kayak gimana ya dia, langsung diam, langsung nggak mau ngelakuin. Gampang gitu. Enggak, kayak gitu. Gampang gitu. Misal sama kita punya hobi, kita punya minat bakat, tapi bertentangan dengan orang tua, nggak apa-apa, kalian cukup jalanin aja apa yang jadi stay tetap di garis kalian, walaupun mungkin belum banyak yang mendukung, tapi setidaknya kalian sudah berusaha dan nanti suatu saat pasti akan membuktikan. Betul. Akan ada bukti. Orang tuh kalau udah dapat bukti, udah dikasih bukti, nggak akan ada yang membantah. Betul sekali. Jadi tetap semangat, selagi itu hal positif, selalu balik lagi semangat. Oke, dari aku tadi tak kutip tadi yaitu adalah bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai garis finish, tapi siapa yang bisa memaknai proses dalam dirinya sendiri. Sabar, dan yang pasti jangan mudah menyerah dan berani untuk melangkah. Benang merahnya di situ sebenarnya. Betul. Hebat banget gak sih closing statement dari kakak-kakak narasumber kita kali ini. Aku sampai nervous banget, tau gak sih? Kenapa nervous nih? Grogi. Terus ini AC-nya dingin banget. Iya benar sih, dingin banget ya. Berasa kayak di kamar. Oke, kita udah dapat closing statement dari kakak-kakaknya dan kita juga dapat banyak insight tentang public speaking dan juga beberapa hal yang penting buat kita. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh nggak perlu takut buat public speaking di depan banyak orang. Kita tuh nggak perlu mikirin misal aku di depan kayak gini dirasanya nggak ya, atau nggak dibicarain atau kurang gimana. Tapi kita tuh yang penting percaya diri dulu aja. Kalau dari aku gitu. Oke, terima kasih kepada Mas Radi dan Mbak Galuh udah nemenin kita nih bincang-bincang tentang public speaking dan lain-lain. Makasih juga buat teman-teman udah dengerin kita sampai selesai. Semoga ini public speakingnya bermanfaat buat kalian. Amin. Amin. Oke, semoga teman-teman yang nonton podcast kita ini tuh bisa belajar dari kakak-kakaknya ini buat percaya diri, buat public speaking di depan banyak orang. Mungkin biar gak grogi atau gak deg-degan, bisa aja nge-freeze atau bahkan pingsan gak sih? Banyak orang depannya bisa aja kan? Benar. Bener banget. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kalian dan semoga bisa diterapin di kehidupan nyata ya guys. Oh iya, sebelum kita tutup ada pantun gak kak? Kira-kira? Aku lupa nyiapin pantun biar kita tuh seru banget. Aduh, aku cuma punya pantun template ini kak. Boleh tahu gak sih pantunnya apa buat nutup pembicaraan kita kali ini? Oke, nanti dijawab apa nih pantunnya? Cakep. Oke. Yang di rumah juga boleh coba ya. Oke, ini pantun template dari dosen-dosen nih biasanya. Hidup kesepian tanpa kekasih. Lah. Sekian dan terima kasih. Oke.